pahala kalau satu kresek, satu keranjang sedikit kan, tapi pahala ini satu gunung besar, Semeru atau apa sekarang, Bromo, Krakatau dan sebagainya kan. Ini gunung besar akan membahas tentang sunanus shomi wa Ramadan, tentang sunahnya puasa, dan juga khususnya adalah sunah puasa Ramadan. Pertama, takjil fitri idza taqana ghurub bi khilafi ma idza syakka fajibu alaihi ay ya'mala fi akhir fitrah, yaitu menyegerakan berbuka. Tapi syaratnya idza tayaqqana ghurub, tatkala orang ini sudah berkeyakinan, yakin dengan adanya tenggelamnya matahari, harus yakin syaratnya. Makanya berbeda masalah ketika fikirlah ilma idasaka, tatkala orang masih ragu, wah ini sudah masuk belum, maka wajibu alaihi ayya'mala bil, maka wajib baginya untuk beramal ihtiyat, yang berhati-hati, wa akhirul fitrah, dan mengakhirkan berbuka. Jadi disegerakan berbuka tatkala sudah ya kalau masih masih apal kisah, hal ini harus diundur. Yang kedua, as-suhuru walau bijur'ati ma'in, itu melakukan sahur walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi kalau misalnya kita minum sudah mepet kan, sudah beberapa menit lagi sudah ada subuh, ini tetap disunahkan sahur walau hanya dengan seteguk air. Jadi sudah bisa dinamakan sahur. Wa itu dulu waktu suhuri min mutasofil laili, dan masuk waktu sahur dimulai kapan? Min muntasofil laili, dari separuh malam. Kira-kira ya 12 kesini, 12 lebih. Jadi kalau misalnya kok 11 malam jam 10 sahur, berarti ini belum dikatakan sahur windu, belum sahur. Yang ketiga, takhirus sahur bihaitsu la yaqut takhir, mengakhir sahur sekiranya tidak banget akhirnya. Jadi makan sahur. Jadi tadi tidak jam 12, walaupun sudah dinamakan sahur, kalau masih jam 12, jam 1, nah ini kan masih jauh dengan subuh. Nah, maka ini belum dikatakan mengakhirkan, setidaknya sejam sebelum subuh. Nah, ini. Wa yumsiku nadwan 'anil akli qabla fajr min nahwi 50 ayat. Nah, ini, dan disunahkan untuk mulai mengimsak, menahan diri dari yang membatalkan nadban secara sunnah, anil akli, daripada makan qabla fajri, sebelum fajar, bina 50 ayatan, dengan kira-kira 50 ayat, atau kira-kira rubu sa'atin, seperempat jam. Nah, ini dinamakan imsak. Jadi dalam Muhammad Sawi, dalam hukumnya imsak adalah sunnah. Subuh. Enggak sunnah tadi. Kalau dalam kitab-kitab sekedar 50 ayat. Kalau dulu kan belum ada jam kan, belum ada alarm, belum ada HP, belum canggih, maka kira-kira ya 15 menit. 50 ayat, atau disebutkan 15 menit, seperempat jam. Jadi sunnah hukumnya imsak, walaupun tidak wajib, walaupun masih dipepetkan subuh. Takutnya tadi tatkala kita ibarat lampu kuning sudah kebablas, maka harus seperti puasa, menahan diri, dan tidak puasa harusnya malah double. Jadi seperti kita ini ketika lampu kuning, lampu hijau kan bebas, lampu merah tidak boleh, lampu kuning boleh, tapi berhati-hati. Karena tatkala kita di 12-an bisa kita ketabrak kalau lampu kuning. Seperti ini, tatkala kita lampu kuning dilanggar, ketika kita sudah masih makan, ternyata sudah subuh, masih ditelan, ini kan berarti kita ini
ada 2 kewajiban. Selebihnya ini tetap kita tidak boleh makan, tetap kita seperti puasa menahan diri. Terus nanti di waktu lain harus qadha, jadi double kewajibannya. Itu terkala kita sudah melanggar. Bagaimana tadi ketika kita lampu kuning dilanggar itu nih. Jadi konsekuensinya ketika sudah mepet, lampu pas merah di tengah-tengah ya ketabrak, otomatis ketabrak arah yang lainnya. Itu ibarat kita lampu merah hijau, lampu stopan itu. Terus wasunna ma'ilmin guru fal yuftiru bi sur'ati as-sahuru. Al fitru ala rutabin witron. Makan berbuka dengan kurma witron dalam keadaan ganjil. Wa yuqaddimu awalan, maka orang ini mendahulukannya pertama kali. Jadi sebelum kolak, sebelum apa, sebelum jus, sebelum nasi, apalagi ini kurma. Fa illam yajid fa busrin fatamrin fama'in zam-zam fama'in fakhawin fahawa. Kalau tidak bisa ya dengan air zam-zam. Air zam mahal kan. Tidak bisa fama'in, maka air putih biasa. Fakhawin terus manisan, fakhalwa terus ini adalah seperti kolak. Al-khulu maksudnya wa huwa ma lam tusnar kal asi wa zabib. Yaitu manisan yang belum tersentuh api. Ini al-khulu manisan yang asli, mungkin buah nih. Kal asi seperti madu, wa zabib dan anggur, pokoknya buah nih. Buah manis nih. Wal halwa dan halwa manisan ini adalah sunar, ya sesuatu yang sudah terkena api ya, kolak terus dan sebagainya. Ini mungkin apa tadi? Ya mungkin donat, bisa ini masuk kan? Manisan enggak? Menduan sama manis. Oh, manisan ya, mungkin gula atau permen yang mungkin ada. Ini mendu tenan wis. Nonton iki Pak, bagus. Terus ajan bid'ah iftar, melaksanakan doa iftar. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ana rizqa aftartu. Dan bantu mau mubtalatil uruku wa sabatal ajr insyaallah. Wa yad'u bima syaa. Dari dalam keterangan lain bahwa doa ini adalah setelah makan, setelah berbuka. Di dalam kitab yang kuning Fathul Mu'in disebutkan caranya bahwa doa ini adalah setelah berbuka. Dan ketika dabadu mau ini adalah ketika mungkin berbukanya dengan air. Sehingga artinya apa? Dabadu mau sudah hilang dahaga. Wabtalatul urqu dan otot-otot ini menjadi basah. Wasabal ajru dan semoga tetaplah ganjaran insyaallah jika Allah menghendaki. Ini dalam keterangan lain bahwa ini itu tidak sebelumnya, tidak pas berbuka, tapi malah setelahnya. Ini dalam versi kitab Fathul Mu'in. Nah, berarti kan sebelumnya apa ya? Doa biasa, doa Allahumma barik. Tapi kalau sebelumnya enggak sampai bid'ah, enggak sampai dosa kan namanya doa kan. Yes. Lumayan gitu kan. Tapi dalam satu versi kita tadi adalah malah setelah berbuka, tidak pas berbuka itu atau tidak sebelumnya, setelahnya. Kalau maknanya gini, Allahumma laka sumtu, ya Allah aku telah berpuasa, wa bika antu dan kepadamu aku beriman, wala rezeki atau dan atas rezekimu kami ini kami sudah berbuka. Lah belum berbuka kok menyatakan aku sudah berbuka, kan enggak pas secara bahasa kan itu kan. Ini terserah versi kitab ya. Tapi kalau di mana secara anus, pokoknya doa ya, enggak apa-apa kan. So enggak sampai dosa kan itu kan. Sampai kita dolalah kan itu. Yang keenam, taftiru shaimin, ngasih bukaan terhadap orang yang puasa. Karena apa? Ini adalah lima fi minal ajr kabir, terdapat ganjaran yang sangat agung, sangat besar.
Terus yang ketujuh al-ightisalu minal janabah qabla al-fajri. Mandi dari jinabat qabla al-fajri sebelum fajar. Karena apa? Khurujan min khilaf. Ini keluar daripada khilaf ulama. Walikala yabda'u shaumau thairan. Dan supaya dia ini memulai puasa dalam keadaan suci. Tapi hukumnya ini sunnah. Berarti gimana? Tatkala malam-malam jinabat, entah dari minggu dasar atau mungkin berhubungan sama istri, ya kan? Lah kok sahur dulu, mandinya belakangan setelah subuh, setelah adzan, berarti ya tidak mengapa. Tapi tadi tidak sunnah. Sunnahnya adalah sebelum, karena ketika sebelum fajar berarti dia ini masuk ibadah dalam keadaan kalau nanti dalam keadaan puasa tidak ada khawatir masuk daripada walaupun mandi jinabat ini tidak sampai membatalkan ketika kemasukan air. Tapi tadi lebih berhati-hati, lebih bagus ketika sebelum subuh agar dia ini masuk ibadah dalam keadaan suci dari hadas besar. Tapi tadi diingat hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ditanya kalau jinabat sampai subuh sampai 11 subuh mandinya gimana? Berarti tidak mengapa. Tapi tidak sunnah. Harus bedakan. 8 al-ittisalu kullu lailatin min al-ramadan ba'da al-maghrib dengan yang syatu lil qiyam. Mandi setiap malam. Nah, ini yang jarang kita laksanakan ya. Mandi setiap malam dari malamnya Ramadan setelah maghrib. Supaya apa? Yang satu supaya ini dia ini terengginas supaya dia ini seger untuk tidak ngantuk. Jadi kalau mandi mungkin dia sekolahnya bisa turun terus mengalir gitu kan, maksudnya ada limbas ya. Nah, ini malah bukannya sampai isya ya kan. Sampai isya ada ngantuk ya kan. Jadi gimana? Mandi untuk setiap malam, tapi waktunya setelah maghrib agar semangat di dalam qiyamul lail dalam tarawih. 9 al-muhadha ala sholat tarawih, menjaga sholat tarawih dari awal malam sampai akhir malam. Mangkoma Ramadan iman atisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Bukhari dan Muslim. Jadi maksud qiyamul lail di sini adalah sholat tarawih. Yang ke-10 ta'aqqud muhafadzah ala sholat fitri, berkukuh atau berusaha keras untuk menjaga sholat witir. Ini sholat witir di bulan Ramadan. Wa tasu witru Ramadan bisalati usiatin. Sholat witir di bulan Ramadan ini punya keistimewaan, punya kekhususan 3 perkara. Walaupun di luarnya punya kisah juga. Jadi sholat witir ini adalah secara umum ini levelnya adalah di atas sholat rawatib malah. Karena apa? Sebagian mazhab malah sholat ini adalah wajib. Namanya wajib apa? Kalau tidak dilaksanakan dosa. Sholat witir walaupun hanya serakaat ini tambah lebih utama mungkin daripada tarawih itu sendiri. Karena apa? Witir ini adalah sebagian madhab ini adalah wajib. Jadi ini tambah di bawah level daripada sholat fardu. Ini maka harus jangan disepelekan, jangan ditinggalkan. Walaupun hanya serakaat sudah merupakan jimat ya. 1 rakaat. Nah, ini. Dan juga perlu di garis bawahi atau dicatat bahwa sholat taraweh itu levelnya masih di bawah sholat rawatib. Maka tatkala kita ini setelah sholat isya kok meninggalkan sholat ba'diyah isya kok demi taraweh, berarti ini kebalik ya. Karena apa? Ya tadi levelnya itu di bawah sholat rawatib. Maka rawatib jangan ditinggalkan kok buru sholat taraweh. Karena levelnya ada di bawah sholat rawatib, sholat tarawih itu di bawah sholat rawatib. Nah, sholat rawatib adalah dari isya, termasuk dari isya adalah sholat rawatib yang muakkad yang dikukuhkan.
Jadi sholat witir di bulan Ramadan ini punya 3 kekhususan. Apa saja itu? Pertama, annahu tusannu bil jamaah, disunahkan berjamaah. Berarti kalau di luar Ramadan tidak disunahkan. Itu bedanya. Yang ketiga, wasannu fil jaru, dan disunahkan di dalamnya mengeraskan suara. Berarti di luarnya tidak. Jadi seperti sholat tahajud, sholat malam ini tidak disunahkan berjamaah ketika di luar Ramadan. Yang ketiga, yusunnu fil qunut fi nisfil akhir fi Ramadan al-mutamad, disunahkan berkunut tatkala sudah menginjak separuh akhir dari bulan Ramadan. Nanti ditambahi kunut. Ini menurut kaul yang utama. Ada 3. Jadi disunahkan berjamaah, disunahkan pada sholat, atau ditambah witir ketika separuh yang akhir. Ini adalah perbedaan atau keistimewaan witir, membedai ketika witir itu di luar Ramadan. Berarti ketika di luar Ramadan tidak disunahkan berjamaah, tidak disunahkan pada sholat, terus tidak disunahkan untuk kunut tadi. Yang ke-11, al-iktsaru min tilawatil Quran, memperbanyak tilawatil Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Jadi Ramadan adalah bulannya Quran. Karena diturunkannya Quran. Ramadan syahrul Quran. Yang kedua, aisyah sunan, memperbanyak sunnah seperti rawatib sholat duha, sholat tasbih, dan awwabin, sholat awwabin. Terus 13, aisyah minal amali sholihah. Jadi ketika kita sudah witir, apakah tidak disunahkan lagi? Tetap disunahkan, tapi jangan witir 2 kali. Jadi ketika sholat sudah witir selesai, tetap nanti tahajud dan sholat lainnya tidak mengapa, asalkan tidak witir lagi. Jadi witir tidak ada double di dalam satu malam. Karena tatkala witir itu ditambah witir berarti genap lagi kan? Ya udah. Iya. Jadi misalnya ketika nanti 3 lagi berarti kan genap lagi, maka tidak pas dengan ini. Maka witir itu ada cukup 1 malam 1 kali, tidak boleh 2 kali. Terus yang 13, al-iktsaru min amal sholih, memperbanyak amal soleh seperti apa? Sedekah, wasilatul rahim, wa khudhi majlis ilmi, ini menghadiri majlis ilmu, wal itikaf, dan itikaf. Jadi itikaf juga jarang kita lupa niat. Jadi ketika masuk masjid itu niat itikaf. Wal itimar, dan merayakan masjid, wal iqbal Allah, dan menghadap Allah, wujudul qalbi, dengan menjaga hati, wal jawarih, dan juga tubuh dan anggota tubuh, wa da'atul ma'surah, dan doa-doa yang dimaksud dan diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keempat, ajdad, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar di akhir-akhir 10 akhir yang Ramadan, 10 akhir Ramadan. Dan di ganjilnya 10 yang akhir itu akan lebih kukuh untuk diperoleh, untuk dicari. Yang kelima, taharit iftar alih halal, mau berusaha berbuka dengan halal. Yang ketiga, yang ke-16, atau syiar iyal, memperluas iyal kepada keluarga. Ya mungkin yang menunya agak ditambah dikit lah, menunya agak spesial dikit lah dibanding luar Ramadan. Memang ada kesunahan ini, atau syiar memperluas iyal. Ya mungkin jatahnya 10.000 ditambah lah 15.000. Wah, sidik. Tarkul lagwi wa musatamah, meninggalkan perkara sia-sia dan saling misuh. Wa in syatawa ahadun fa yaqul bi qalbi annahu shaimun. Dan jika kok ada orang memusuhi dia yang puasa, maka dia ingat dengan hatinya bahwa dia ini puasa. Ini dengan hatinya. Zajr nafsi an qala al-sawmihi wa yadabu ayaqula dalika usan aidon illa yakhaf riya zajr khasmihi wa ta'ala allati hi ahsan. Jadi kan disebutkan tatkala seorang ini dipisui orang, yang dicela dan sebagainya, banyak emosinya dipancing, maka dia harus ingat aku ini sedang puasa. Tapi di dalam redaksi lain, lewat lain, bahwa ini yundabu ayaqula dalika usan aidon, disunahkan untuk mengatakannya dengan lisan juga, aidon juga
dengan dari hatinya tadi, di samping hatinya lisannya juga ucap aku puasa mas, gitu. Aku puasa mas kan. Tapi disyarat ilam ya khawriya, jika tidak takut riya. Zajrul khasbi, untuk mencegah daripada musuhnya tadi, sehingga musuhnya mungkin ingat ya sama-sama, apalagi sama-sama puasa mas ya kan? Puasa mas ya kan? Itu disunahkan untuk mengingatkan ya dirinya sendiri juga musuhnya, sehingga apa sehingga tatkala tahu ya berhenti daripada celahannya atau visualnya. Puasa mas, anak imun. Kalau tidak bisa, misalnya minimal tadi hatinya harus mengingatkan bahwa aku puasa, jangan membalas. Karena tatkala membalas nanti bisa nanti ganjarannya hilang, ganjaran puasa kita hilang. Dan kemarin kita terangkan bahwa ganjaran puasa itu bisa hilang, walaupun puasa sah tapi ganjarannya hilang. Sehingga dikatakan rubba shaimin, banyak yang puasa ini walisalau min sami illa ju'wal atos. Jadi banyak orang puasa dan dia ini tidak dapat mendapatkan hasil puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Ganjaran sudah hangus oleh amalan-amalan tertentu. Jadi ya puasa itu tinggal kelontokannya tok, gambarannya tok, isinya bolong kosong, tidak dapat ganjaran. Nah, tentunya kita rugi. Dan ini banyak dikatakan Nabi, rubah so'in, banyak orang puasa tapi dia ini tidak dapat puasanya itu kecuali hanya lapar dada. Karena apa? Ya sudah ganjarannya hilang, hangus oleh amalan-amalan tertentu yang bisa merusak daripada ganjarannya. Puasanya mungkin ya secara kelontokan, secara gambaran ya puasa, dia ini ya sudah makan minum kan, tapi kualitasnya kosong, tong kosong berbunyi nyaring. Jadi luarnya saja gambarnya puasa, tetapi isinya tidak, dan nol, kosong, tidak dapat pahala. Nah ini dikatakan Nabi rubba somin, artinya banyak. Nah, semoga Allah menjaga puasa kita, menjaga pada kita agar terhindar daripada sesuatu yang membatalkan ganjaran puasa, dan juga ya tentunya menjaga kita dari membatalkan puasa secara lahirnya. Jadi lahir batin dijaga oleh Allah, dikasih daya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga nanti dalam kesempatan mengenai makruhnya puasa. Di sini juga ada 8. Wow. Jadi kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menambah ilmu manfaat. Amin. Terima kasih atas perhatian. Mohon kita akhiri dengan Kalau misalnya lupa sahur gimana? Ya Puasa. Tahu bangun udah Langsung diniatin. sudah Pak? subuh. Ya sudah tidak Yang usah. penting Tapi jangan lupa niat. Langsung diniatin. Kalau niat enggak? Kalau lupa niat ya bahaya. Kalau lupa niat mau disebutkan kan? Enggak. Ya seperti orang puasa, enggak boleh makan minum walaupun enggak niat, tetap enggak sah puasanya karena enggak niat. Kan puasa itu harus ada niat. Kecuali kalau yang pertama kali dia ini meniat menjamak semua daripada hari Ramadan, yaitu ini taklid Imam Malik kayak kan, terus niat itu sah menurut Imam Malik walaupun tidak niat pada malam itu. Kalau tadi hukumnya sahur kan sah kan, tidak ada rukun daripada puasa itu harus sahur itu pas. Jadi kalau misalnya kok orang ini kuat dari buka langsung sahur, masalah istilahnya gitu kan, buka sekali tok terus langsung 12. Tapi kalau misalnya tidak buka, tidak sahur, malah ini dosa ketika namanya puasa wisol terus menerus. Jadi puasa mungkin 1-2 hari misalnya langsung berturut, nah ini malah dosa. Kenapa? Ya tadi tidak ada bid'ah itu kan, tidak ada dasarnya kan itu kan, dan juga ya bisa merusak daripada badan. Demikian bisa bisa kita akhiri dengan berarti subhanallah wassalamu alaikum